Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin cerita sekaligus sharing ya, juga unek-unek sebetulnya. Kali ini saya mengenai perpanjangan SIM khusus difabel. Nah, banyak orang yang tahu itu SIM difabel itu apa SIM D ya. Di YouTube juga banyak yang sudah mengulas mengenai perpanjangan SIM D khusus difabel. Dan saya tahu baru kemarin itu migrasi dari SIM A ke SIM D, dan itu ujian. Nah, seharusnya kalau perpanjangan itu nggak pakai ujian, ini ujian. Dan ini 2 hari. Di YouTube banyak yang sudah share ya. Tapi sayangnya di YouTube itu hanya yang baik-baik aja. Perpanjangan SIM itu mudah, lancar, tidak ribet, tidak dilempar sana sini. Ya. Langsung jadi, dibantu. Ya dan tidak, ada benarnya, ada juga tidaknya. Kenapa saya bilang begitu? Menurut pengalaman saya kemarin, 4 hari yang lalu kalau nggak salah, ya sebelum ada 1 minggu, kebijakan daripada Polres, masing-masing Polres itu beda ya. Masing-masing Polres itu beda. Untuk, sekali lagi, untuk difabel. Ada yang bilang juga akan dibantu, dipermudah, ada khusus pelayanannya khusus juga. Saya jawab ya dan tidak. Kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa suatu hari nanti, jika saya mau perpanjang SIM lagi, karena SIM perpanjang itu bisa di online ya, dimanapun juga, di Polres ABC, makanya saya ngambil kesimpulan suatu hari nanti saya ingin mencoba untuk perpanjangan bukan disesuai dengan KTP, karena sesuai dengan KTP itu ribet. Sekali lagi, itu masing-masing Polres beda kebijakannya. Kemudian banyak juga orang yang bilang SIM D itu memang khusus difabel. Tapi kenapa ya? Ada seseorang yang perpanjangan SIM A padahal difabel, tapi dia tetap perpanjangan, bukan migrasi ke D, tapi tetap dengan A. Berarti kebijakan itu tidak semuanya dijalankan. Kemudian mengenai surat dokter, ada satu Polres yang kebijakannya itu beda dengan yang lain. Di situ hanya yang pada umumnya itu hanya dengan surat dokter fisiologi ya. Tapi ada salah satu harus ke RSA atau rumah sakit akademik, kalau nggak salah akademik, rumah sakit anak ya, aslinya rumah sakit akademik. Nah, di situ difabel diwajibkan untuk ke rumah sakit tersebut minta keterangan, ada suratnya sebagai perpanjangan
SIM yang bersangkutan. Nah, kemarin saya mengantar istri itu posisi difabelnya apa? Mungkin ada yang pertanyaan karena ya polio, bisa pakai krep, bisa pakai kursi roda, dan di mobil juga ada kursi lipat, kursi roda serta krep. Dan istri saya pakai mobil matic. Di Polres, ketika saya mengantar istri, kesesuaian data antara Polres petugas dengan fisiologi serta dokter surat yang memberikan surat dokter itu tidak ada kesesuaian data. Jadi ketika kita mau perpanjang SIM itu sudah di surat dokter suruh ke RSA, padahal di Polres lain tidak. Ketika kita sudah di RSA minta surat keterangan itu bayarnya 80.000. Nah, setelah itu kita kembali ke Polres, langsung ke fisiologi. Di fisiologi juga masih dipertanyakan, suruh ke dokter, ke yang memberikan surat dokter, lempar sana. Oke, kita tanya. Setelah di sana dokternya bilang, pakai surat ini udah bisa, kenapa harus kita ke sini, kok diarahkan ke sini. Makanya ini tidak ada kesesuaian data, kesesuaian informasi yang seolah-olah yang bersangkutan itu dilempar sana, dilempar sini. Selanjutnya, untuk mereka yang difabel pakai kursi roda, ya pakai, seharusnya itu kan bukan di lantai 2. Nah, kalau itu di lantai 2, dia sendiri datang ke Polres, kayaknya nggak mungkin deh dia bisa ngurus sendiri, jalan sendiri. Karena apa? 2 kali tanjakan, itu tanjakan yang kedua itu curam, dan itu harus dibantu orang lain. Kenapa untuk difabel tidak khusus tempatnya di lantai bawah? Sekali lagi, semua Polres tidak sama. Banyak juga yang di lantai dasar dibantu, semaksimal mungkin dibantu. Itu pengalaman teman istri saya seperti itu. Ya. Dan jujur, ketika perpanjang itu diharuskan untuk migrasi dari SIM A ke SIM D, dan itu ujian teori, dan bayar 50.000. Seharusnya logikanya kalau kita perpanjangan itu kan waktu itu juga bisa selesai, tapi tidak, harus nunggu besok. Sekali lagi, ini bukan hoax, ini kenyataan, dan ini terjadi di Provinsi DIY. Saya tidak bisa menunjuk di Polres mana, tapi itu kenyataan. Jika, sekali lagi masih ada tambahan, jika yang bersangkutan pakai kursi roda dan surat dokter serta fisiologi di barat jalan, itu akan kesulitan lagi nanti harus mengurus SIM-nya di timur jalan. Kenapa tidak jadikan satu tempat? Harus di barat dulu,
baru nanti ke timur. Dan jalannya pun susah kalau pakai kursi roda. Apakah mampu jika sendiri? Impossible. Tolonglah untuk dipermudah. Makanya kembali lagi, jikalau nanti perpanjangan, saya akan sarankan untuk perpanjangan SIM bukan di Polres sesuai dengan KTP, karena perpanjangan SIM itu online, jadi tidak masalah. Ngupasan bagus, Gunung Kidul is okay. Yang lainnya saya belum tahu. Ini Bantul kayaknya juga is okay sih. Nah, ada satu itu saya nggak bisa sebutkan, di lantai 2. Dan itu nyata, dan itu real, dan itu bukan hoax. Sekali lagi, sempat pada saat istri saya setelah dari RSA itu bantah-bantahan juga. Kenapa sih seperti ini? Kenapa sih seperti ini? Ini buat masukan untuk semuanya, bahwa perpanjangan, sekali lagi, perpanjangan SIM untuk difabel, SIM D, tidak selamanya mudah, tidak selamanya lancar. Jadi harus ke RSA dulu buat difabel, polio, pakai krek atau kursi roda. Dan itu hanya berlaku di satu Polres saja. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sekedar sharing, dan ini kenyataan, bukan dibuat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.